Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar, kali ini kita akan belajar tentang pertempuran Surabaya. Masih di tema 2, subtema 2. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Kedatangan mereka diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Malabi, maka dihasilkan kesepakatan, yaitu yang pertama, Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Kemudian yang kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dan yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Namun pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada malam hari, tanggal 26 Oktober 1945, peleton dari File Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda beserta kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas sehingga terjadi pertempuran dari tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu dapat dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Melihat kenyataan seperti ini, Komandan pasukan sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara para pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu, dalam hal ini Inggris, di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya adalah untuk menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Karena dirasa perlu terus dilakukan komunikasi antara kedua pihak, maka dibentuklah kontak biro yang anggotanya tokoh-tokoh dari Indonesia seperti Sudirman, Arnawa, dan Soekarno. Sedangkan dari pihak Inggris antara lain Malabi dan Shaw. Namun setelah Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin beserta Houghton kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat. Pada tanggal 30 Oktober 1945,
para anggota kontak biro berusaha menuju gedung Internatio yang masih terjadi kontak senjata. Pada saat itu, gedung ini diduduki oleh tentara Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu segera dikosongkan. Kedatangan kontak biro yang di dalamnya ada Malabi itu membuat arek-arek Surabaya menuntut agar Malabi dan tentara Inggris menyerah. Ketika rombongan Malabi berada di Jembatan Merah, tiba-tiba terdengar ledakan. Ternyata mobil yang ditumpangi Malabi meledak dan ditemukan Malabi sendiri tewas. Tewasnya Brigadir Jenderal Malabi ini memancing kemarahan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Maijan E.C. Manser sebagai pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 6 waktu Indonesia Barat tanggal 10 November 1945. Ultimatum itu ternyata tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya merasakan ultimatum itu sebagai penghinaan, maka tidak dihiraukan. Akhirnya, pertempuran berkobar di Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo atau dikenal dengan Bung Tomo telah mendirikan radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada saat terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengembalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat markasnya pemuda Indonesia. Surabaya yang telah digempur oleh Inggris berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris menggunakan senjata-senjata modern. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu semangatnya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Sehingga untuk mengenang peristiwa itu, maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Merdeka!